Ada orang penyakit jantung yang dia merasa karena takut nanti saya kalau olahraga jadi serangan jantung. Nah pada faktanya justru kejadian serangan jantung itu bukan pada saat olahraga, justru sering pada saat Saya dinyatakan punya aritmia karena saya termasuk yang nggak mau masuk makan obat nih dok. Nah kira-kira makanan apa atau konsumsi apa yang bisa kurang lebih menjaga kondisi itu? Mungkin boleh dijelaskan, penyakit jantung itu seperti apa? Bagaimana kita mengenali gejala-gejala jika terkena penyakit jantung gitu? Iya, kalau misalkan jantung itu kita tahu kadang-kadang dia tuh ngambek ya, udah kasih alarm. Jadi kalau misalkan kita kalau jalan kok capek rasanya, jangan dipikir cuma faktor U aja. Nah, jantung ini yang perlu dirawat. Soalnya jantung ini cuma satu kan. Semua orang cuma punya jantung satu loh. Nah, jantung ini kalau udah ngambek itu repot urusannya. Jangan nunggu sampai jantung turun mesin dulu. Nah, baru dirawat. Telat. Justru jantung ketika belum ada keluhan, itulah waktunya kita jaga supaya tetap sehat, tetap bisa dipakai olahraga. Untuk faktor pemicu gejala sakit jantung itu seperti apa? Apakah turunan atau mungkin dari pola perilaku hidupnya atau bagaimana nih dok? Nah, untungnya Tuhan itu baik sih. Jadi gak selalu orang yang punya katanya warisan penyakit jantung lantas pasti penyakit jantung. Soalnya sering banyak orang nih jadi overthinking, jadi takut karena katanya, oh ya memang saya punya keluarga memang warisannya penyakit jantung. Ya, kasihan juga kalau begitu kan. Jadi sebenarnya nggak begitu. Orang yang punya keturunan penyakit jantung sekalipun belum tentu jadi punya masalah jantung di kemudian hari. Dengan catatan kalau dia menjaga semua faktor risikonya. Ya ini yang enaknya. Udah tahu sebenarnya faktor risikonya apa aja. Kolesterolnya tinggi, orang darah tinggi terus, orang yang kegemukan, orang yang punya diabetes atau penyakit gula, atau orang yang memang dari awal memang punya masalah tersebut ya, ada bawaan. Nah kita nggak bicara soal bawaan nih, kan jantung ada yang bawaan juga. Nah, ini bukan jantung bawaan, jantung yang bisa memang dicegah. Nah untungnya 80% penyakit jantung itu kita bisa cegah sebenarnya. Jadi sebagian besar bisa dicegah. Nah karena itu ini yang mau kita bahas nih sekarang. Apa yang membuat kita bisa mencegahnya tadi? Oke dok, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai mengenali gejalanya, nah mungkin untuk mencegahnya, langkah-langkah yang betul-betul detail nih untuk mencegah kita terkena penyakit jantung itu seperti apa nih dok? Jadi ada yang semua orang udah tahu. Biasanya mereka tahu satu gimana caranya supaya makan sehat. Yang kedua mereka tahu untuk olahraga. Yang ketiga mereka hampir selalu lupa. Nah ini yang ada di sini harus mengingatkan yang lain. Yang ketiga itu deteksi dini dengan cara check up. Contoh gini ya, orang sekarang bilang, ada pasien nih bilang, dok bagaimana cara saya mencegah penyakit jantung? Ini dia ngomong gini dalam keadaan dia serangan jantung. Saya bilang ya pak, bapak udah punya penyakit jantung sekarang. Jadi ya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung sebenarnya sih udah nggak bisa kan pasti ya. Nah itu kan agak terlambat tuh, karena datangnya udah serangan jantung. Serangan jantung kan nggak pakai permisi kadang-kadang. Memang kadang-kadang gitu, jadi nggak pakai permisi itu datang udah langsung serangan jantung berat yang ada yang tidak bisa disembuhkan lagi memang. Jadi karena itu sebelum ada keluhan tersebut, kita sebenarnya harus check up dulu. American Heart Association itu menganjurkan seorang usia 20 tahun udah pernah cek jantungnya. Nah jadi 20 tahun itu kenapa? Karena ada yang kita tahu itu kadang-kadang nggak ada gejalanya. Kalau kolesterolnya tinggi, darah tinggi, baik-baik aja. Sampai kemudian pas serangan jantung baru tahu kalau dia punya darah tinggi atau baru tahu dia punya kolesterol. Jadi sebenarnya ceknya itu kan sebelumnya itu. Nah cara ceknya gimana? Memang ada cek rutinnya. Kalau orang usia 20 tahun lalu dia cek semua jantungnya normal-normal aja, baik-baik aja, dia akan perlu cek lagi 5 tahun lagi, masih lama. Orang yang dari 40 tahun, 30 tahun ke atas mungkin lebih sering. Setahun sekali dia periksa, minimal cek EKG, listrik jantung. Minimal dia periksa, dokter-dokter yang ada di sini kalau periksa pakai stetoskop aja tuh bukan asal tempel. Dia cek, oh ada yang jantungnya, ada yang kelihatan nih iramanya nggak normal ya. Jadi korslet maksudnya aja, bawa jantungnya tuh. Jadi karena tahu itu kan bisa ketahuan. Karena itu tidak perlu tunggu sampai harus turun mesin jantungnya baru dicek. Nah ini yang ketiga tadi yang suka lupa ya ada. Betul tuh, Bapak Ibu semua, berarti kita sudah dari sekarang sudah harus coba tuh cek untuk kesehatan jantungnya seperti apa. Kalau tadi misalnya Dokter Vito sudah mengatakan sejak usia 20 tahun ya dok. Nah tapi kalau untuk penyakit jantung itu sendiri, biasanya menyerangnya itu untuk umur 40 ke atas atau bagaimana nih Dok Vito? Ya ini saya juga dulu pikirnya semua penyakit jantung itu harusnya usianya tuh harusnya 50 ya, 40 tahun ke atas. Karena mereka semua bilang nantilah kalau 40 tahun ke atas saya baru jaga gitu. Nah kemarin tuh ada cerita nih, saya mau cerita. Jadi kemarin itu saya lagi mempersiapkan untuk kateterisasi jantung. Saya tanyakan pasiennya di mana? Masih di jalan dok.
Oh di mana pasiennya? Masih di kampus kesini. Kampus, usia berapa? 28 tahun, saudara-saudara ya. 28 tahun dia serangan jantung. Jadi itu bisa terjadi pada usia yang sangat muda. Banyak hal yang saya belum sebutkan tadi. Yang pada usia muda itu paling sering merokok. Merokok itu paling sering. Biasanya orang usia muda yang kadang-kadang dia masih sehat ya, jadi artinya darah tinggi enggak, masih main badminton, masih main tenis, ada yang masih olahraga pagi tiap hari. Susah dia menerima, dia bilang, "Dok, saya tuh udah pola hidup sehat loh, makan saya jaga, saya udah ikutin tuh dokter Aisyah selalu kalau bilang apa. Saya olahraga, saya udah olahraga terus. Tapi kenapa saya punya penyakit jantung?" Nah itu kadang yang ngomong tuh ibunya ya, atau pacarnya, atau istrinya, "Dok, itu perokok berat, dok, perokok berat." Nah itu perokok berat itu biasanya mereka denial dulu pasti. Mungkin ada yang merokok ya, pasti mereka bilang, "Ah masa sih karena merokok, itu yang tuh om saya nggak apa-apa tuh." Ya beliau ya, Anda kan bukan beliau juga, lain ya. Kakek Anda mungkin beda sama Anda, sama. Tapi merokok ini adalah yang paling sering kalau usia muda tanpa ada gejala apa-apa, tanpa ada masalah apa-apa, serangan jantung tuh biasanya merokok biasanya. Ya, boleh terima, boleh enggak, tapi ya itulah kenyataannya. Betul, berarti untuk faktor penyebabnya itu bukan dari umur saja, bukan dari perilaku hidup sehat aja. Berarti untuk yang dari merokok itu salah satunya juga cukup menunjang untuk terkena penyakit jantung. Ya, merokok itu perilaku hidup. Oh, iya, betul. Merokok termasuk ya. Jadi orang kadang nyalahin kopi, misalnya kopi padahal baik-baik aja buat jantung. Kopi itu nggak apa-apa, orang penyakit jantung juga boleh minum kopi. Masalahnya kopi itu ditemani dengan rokoknya, gorengannya. Nah dok, kalau tadi kan kita sudah berbicara ciri-ciri, terus gejalanya seperti apa, terus pola hidup makan sehat juga seperti apa. Kalau misalnya di sini mungkin ada yang memang memiliki riwayat penyakit jantung, kira-kira bentuk penanganannya itu seperti apa nih dok Vito? Sebenarnya orang dengan penyakit jantung bisa-bisa saja olahraga dan bisa hidup normal sebenarnya. Jadi nggak semua penyakit jantung itu sama. Ada orang penyakit jantung yang dia merasa karena takut nanti saya kalau olahraga jadi serangan jantung. Nah pada faktanya justru kejadian serangan jantung itu bukan pada saat olahraga, justru sering pada saat tidur sebenarnya. Jadi olahraga itu bukan bikin penyakit jantung, karena justru olahraga itu yang lebih bagus untuk mencegah penyakit jantung. Orang yang olahraga tiba-tiba kena serangan jantung karena memang sudah punya penyakit jantung yang dia tidak tahu. Jadi masalahnya adalah dia tidak tahunya. Nah permasalahannya kan ada orang-orang juga, "Saya takut cek dok, takut cek jantung." Kenapa? Takut ketahuan ada penyakit jantung. Nah, padahal kalau dia nggak cek juga bukan berarti nggak ada, dia nggak tahu aja, tapi ada tetap, ya kan? Jadi mendingan tahu supaya bisa diketahui apa solusinya, maksudnya gitu. Dok, untuk tadi diet itu kira-kira kapan sih bisa dimulai? Tepatnya tuh kategori umur berapa? Atau sebelum terkena gangguan jantung atau bagaimana? Nah, jadi kalau kita ngomongin diet sehat itu kan artinya makan makanan sehat ya. Sebenarnya itu sedari dini, jadi kita nggak harus tunggu, oh kita tunggu remaja dulu, tunggu dewasa dulu, nggak perlu seperti itu. Sejak anak-anak pun kita harus menerapkan pola makan yang sehat. Apalagi anak-anak ini biasanya cenderung niru orang tuanya ya. Gitu. Jadi orang tua pun harus mencontohkan makan makanan sehat kepada anak-anaknya. Karena tadi kayak Dokter Vito bilang, saya juga nemuin pasien di rumah sakit ya. Ada yang masih anak-anak loh, udah darah tinggi, dicek kolesterolnya udah tinggi. Nah itu kan baru anak loh gitu, padahal dia udah menderita penyakit-penyakit itu. Tapi udah tahu karena dicek kan, kalau nggak cek nggak tahu kan. Bener nih. Ntar kalau taunya udah 40 tahun, kolesterol yang tinggi itu udah keburu jadi plak, jadi penyempitan, jadi serangan jantung, baru tahu. Padahal kalau cek dari awal udah tahu. Bisa ditangani dulu, mungkin gizinya diatur dulu sama dokter Aisyah. Nah jadi tidak sampai jadi plak dulu, maksudnya gitu. Benar sekali. Terkait isu sekarang, kan sekarang Jakarta itu memang sedang viralnya karena polusinya yang tinggi nih Dok Vito. Nah mungkin bagi para penderita penyakit jantung nih, bagaimana kalau kita mau melakukan aktivitas olahraga di luar ruangan, itu kira-kira aman atau enggak nih Dok? Ya memang kalau dengan indeks polusi yang tinggi, memang sebenarnya di luar ruangan sih kita hindari sih. Cuma kan faktanya sekarang saya juga di luar ruangan. Ya, betul. Memang ya susah kita untuk menghindari. Kalau dulu zaman kita masih harus pakai masker yang dalam ruangan, justru kan kita pakai masker di luar kan bisa lebih bebas. Di sini kebalikannya sekarang. Jadi memang agak merepotkan. Ya memang kalau kita sendiri menjaga diri ya kita sebisa mungkin, kalau memang di luar, dan kalau ini kan lumayan ya, ini kan Car Free Day. Tapi kalau lagi banyak sekali kendaraan sih selalu pakai masker aja. Ya. Lalu memang kita tahu bahwa sebenarnya
polusi itu bisa membuat pembuluh darah itu jadi radang, jadi memang meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi ya sebisa mungkin kalau tidak perlu amat ya kita menghindari tempat yang banyak polusinya. Dan kalau dari diri kita sendiri nih ya, kita menjaga diri dengan konsumsi antioksidan. Dokter Raisa silahkan. Antioksidan, Dok. Antioksidannya dari mana? Paling gampang dari buah dan sayur. Buah dan sayur banyak banget di sekitaran kita. Tinggal kita mau konsumsi apa enggak gitu ya. Jadi buah dan sayur yang disarankan seperti apa? 5 porsi per hari dan berwarna-warni nih. Jadi jangan sampai kita makan sayur tuh misalnya bayam terus tiap hari. Nah, jangan sampai ya. Jadi ganti-ganti ya. Sayurnya ganti-ganti, buahnya juga berganti-ganti. Kira-kira yang tinggi oksidan tuh apa nih, Dok, buahnya untuk rekomendasi? Oke, yang tinggi antioksidannya ini adalah buah beri ya, strawberry, blueberry, lalu anggur juga termasuk makanan tinggi antioksidan, dan juga buah, contohnya buah delima. Nah itu banyak tuh antioksidannya. Kayak tadi itu saya lihat ada buah naga ternyata bagus juga loh, antioksidannya tinggi. Dan kalau sayur-sayuran contohnya adalah brokoli atau enggak kembang kol pun antioksidannya lumayan tinggi. Jadi kalau di kondangan tuh makanan bisa banyak ya. Nah itu sayuran kan di pinggir-pinggir itu bukan hiasan Bapak Ibu-Ibu ya, itu dimakan. Kadang-kadang kalau kita makan nasi gitu kan, nasi kuning tumpengan, itu sayurannya semua utuh, dikira hiasan aja. Betul. Padahal harusnya dimakan itu. Betul, itu fokusnya ke ayam sama daging biasanya, Dok. Iya. Oke, Dok Vito dan Dok Raisa, kita langsung meminta partisipasi dari para pengunjung yang ada di sini. Izin Dok, Dokter Vito terutama nih, tapi juga Dokter Raisa juga. Dok, saya di apa ya? Maju. Ya, gue kencang juga. Ya, saya dinyatakan punya aritmia, kelainan jantung. Kira-kira, karena saya termasuk yang nggak mau makan obat nih, Dok. Nah, kira-kira makanan apa atau konsep apa yang bisa kurang lebih menjaga kondisi itu. Terus pola hidup seperti apa yang sebaiknya saya harus lakukan karena tadi dengan kelainan jantung tadi. Terima kasih, Dok. Iya Pak, good, semangat ya, walaupun memang katanya mengaku aritmia tapi kelihatan fit masih. Jadi memang orang aritmia itu ya bisa seperti Bapak ini, Bapak tetap gagah ya, tetap tegak, mau tetap olahraga dan maksudnya tetap mau sehat gitu ya. Memang orang aritmia tidak selalu harus minum obat. Memang ada juga orang aritmia tidak minum obat, memang bisa, tergantung aritmianya apa. Nah, makanan-makanan yang bisa mencegah supaya nggak aritmia atau lebih, memang supaya bisa benar-benar lebih stabil gitu. Memang secara langsung pastinya enggak, tapi mungkin makanan-makanan yang bisa menjaga jantung tetap fit dan sehat. Nah, Dokter Raisa, silakan. Oke, jadi tadi udah disinggung tuh minyak, gula, garam, itu ketiganya nih semua harus dibatasi. Nah, minyak batasannya cuma 5 sendok makan, gula 4 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Tapi kalau untuk yang udah punya penyakit jantung nih, garamnya harus kurang dari 1 sendok teh. Jadi kita biasanya hanya setengah atau sampai 3/4 sendok teh. Jadi gimana caranya kita bisa naker-naker gitu ya? Yang pasti hindarin makanan-makanan yang asin, yang terlalu asin. Contohnya mie instan. Nah, mie instan tuh garamnya tinggi banget ya. Lalu makanan-makanan kaleng, lalu saus tomat, saus sambal, semua yang udah dalam bentuk seperti itu biasanya natriumnya cukup tinggi. Dan perlu ditambah makanan yang kaya omega 3. Nah, omega 3 ini bisa membantu elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya nggak gampang kesumbat jadi stroke kayak tadi. Nah, omega 3 itu contohnya dari mana? Paling banyak dari ikan. Nah, Indonesia kaya akan ikan ya. Jadi kita boleh nih rutin konsumsi ikan, boleh setiap hari atau minimal 2 kali per minggu. Seperti itu. Oke, sudah sangat lengkap Sehat, jawabannya ya. semangat. Semangat. Siap.